Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembagi bersama terbesar atau kita singkat menjadi PBB. Oke, kita langsung saja ke materinya. Pembagi bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak nol. Jadi ada dua bilangan, kemudian bilangan tersebut tidak nol. Artinya boleh positif maupun negatif. Pembagi bersama terbesar PBB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga D habis membagi A dan D juga habis membagi B. Oke ya teman-teman, ini adalah definisi dari pembagi bersama terbesar. Jadi yang kita cari adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga D habis membagi A dan D juga habis membagi B. Oke, dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A, B sama dengan D. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke contoh supaya lebih memahami lagi. Contoh, kita diminta untuk mencari PBB dari 45 dan 36. Kita gunakan cara manual ya. Artinya kita harus mencari faktor pembagi dari bilangan-bilangan tersebut. Kita awali dari faktor pembagi 45. Yaitu 1, 3, 5, 9, 15, 45. Artinya angka-angka ini habis membagi 45. Kemudian kita juga cari faktor pembagi dari 36. Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Oke, angka-angka ini habis membagi 36. Sekarang kita akan menentukan faktor pembagi bersama dari 45 dan 36. Berarti angka yang ada di 45 dan juga ada di 36, yaitu 1, 3, 9. 1, 3, 9. Kemudian kalau PBB itu adalah bilangan bulat D terbesar. Berarti kita cari dari 1, 3, 9, cari yang paling besar yaitu 9. Maka dapat kita simpulkan PBB dari 45,36 sama dengan 9. Ini adalah bilangan bulat terbesar yang habis membagi 45 dan habis membagi 36. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Ini mencari nilai PBB dengan cara manual. Artinya kita harus mencari faktor-faktor pembagi dari bilangan tersebut. Oke, sekarang kita akan gunakan algoritma Euklidian untuk mencari nilai PBB dari dua bilangan bulat. Contoh, tentukan PBB dari 80,12. Nah, berdasarkan teorema Euklidian, maka kita harus membentuk seperti ini ya. M sama dengan N kali Q tambah R ya. Itu adalah bentuk dari teorema Euklidian. Oke, berarti kita akan isikan yang di depan ini adalah bilangan yang paling besar di antara kedua ini. Berarti kita ganti dengan 80. Kemudian sama dengan di sini kita kosongkan ya. Kita isi dulu yang di sini. Isi dengan bilangan yang satunya, yaitu 12. Kemudian ditambah dengan satu kotak lagi. Ya. Sekarang kita akan isi sesuai dengan teorema Euklidian. Berarti di sini yang memungkinkan adalah 6. Karena kalau 7 itu lebih dari 80. Oke ya. Kalau 5 itu terlalu jauh dari 80. Yang memungkinkan adalah 6. 6 kali 12, yaitu 72. Supaya menjadi 80, maka kita perlu menambahkan dengan 8.
Oke, paham ya sampai sini ya, teman-teman. Kemudian, oke, selanjutnya kita tulis lagi bentuknya seperti ini. Kemudian kotak yang pertama ini kita isikan dengan 12. Nah, 12 ini pindah ke depan. Di sini 12. Kemudian 8 ini pindah ke kotak yang ini. Ini 8. Kemudian kita isikan lagi sesuai dengan teorema Euklidian. Yang memungkinkan di sini adalah 1. Karena kalau kita kalikan 2, lebih dari 12. Kalau kita kalikan dengan 0, terlalu jauh. Maka yang memungkinkan adalah dikali 1. 1 kali 8, 8. Supaya menjadi 12, maka kita perlu menambahkan 4. Oke ya, lakukan hal yang sama. Kita buat lagi bentuknya seperti ini. Kemudian kotak yang pertama kita isikan dengan 8. Di sini 8. Kemudian kotak yang di sini kita isikan dengan 4. Lakukan sesuai dengan teorema Euklidian. Yang memungkinkan adalah 2. Karena kalau 3 lebih ya. Kalau 1 terlalu jauh. Maka yang memungkinkan adalah 2. 2 kali 4, 8. Supaya menjadi 8, ya kita tidak perlu menambahkan sesuatu. Atau dengan kata lain, kita tambahkan dengan 0. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Selesai, karena sisanya adalah 0. Tinggal kita simpulkan. Mana PBB-nya? PBB-nya adalah sisa sebelum 0. Ya, ini 4 ya. Sehingga kita dapat katakan sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4, maka PBB 80,12 sama dengan 4. Oke ya teman-teman, jadi yang perlu diingat adalah sisa pembagian terakhir sebelum 0. Untuk kasus ini adalah 4, maka PBB dari kedua bilangan tersebut adalah 4. Oke ya teman-teman, referensinya yang digunakan adalah Rinaldi Munir, tahun 2005, Matematika Diskrit, penerbitnya adalah Informatika. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.